Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk Cinta Kasih, Minggu 9 Juli 2023. Bacaan Injil diambil dari Matius 11 ayat 25 sampai 30. Saudari-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, apakah kuk Yesus itu? Yesus menggunakan istilah yang mungkin bagi kita di perkotaan tidak familiar. Kuk adalah potongan melintang dari kayu yang diikatkan pada leher dua hewan sehingga mereka dapat menarik gerobak atau bajak secara bersamaan sehingga beban yang dibawa menjadi lebih ringan. Yesus menggunakan ini sebagai metafora. Israel dipasangkan dengan hukum Taurat Musa, 613 aturan Taurat dalam Perjanjian Lama. Hukum Taurat itu kudus, benar dan baik, Roma 7 ayat 12, dan merupakan cara Israel untuk memasukin perhentian, kelegaan atau peristirahatan. Masalahnya adalah orang bijak dan orang pandai yang tertulis dalam Matius 11 ayat 25 itu mengacu pada orang Farisi, para pemimpin agama, ahli Taurat, yang menambahkan begitu banyak hukum buatan manusia ke hukum yang diberikan Tuhan ini. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Matius 23 ayat 4. Yesus menyebutnya sebagai kuk yang memberatkan. Kuk ini membuat setiap orang Israel merasa letih, lesuh, dan terbebani. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat 28. Yesus mengundang orang-orang keluar dari kuk yang memberatkan ini dan masuk ke dalam kuknya dan menjamin mereka untuk mencapai perhentian atau peristirahatan mereka. Ingat konteksnya. Yesus sedang berbicara kepada orang-orang yang terbebani oleh peraturan yang diberlakukan oleh para pemimpin religius. Mereka tidak mungkin memenuhi harapan ini dan mereka telah mencobanya. Lalu Yesus melanjutkan undangan ini dengan sebuah janji. Jika mereka pergi kepadanya, mereka akan menemukan istirahat atau kelegaan. Yesus mengundang mereka untuk meletakkan kuk yang berat dan sebagai gantinya mengenakan kuknya dan belajar darinya. Ingat, mereka diminta bukan untuk melepaskan kuk lalu istirahat. Mengikuti Yesus bukan berarti kita lepas dari semua tanggung jawab. Memikul kuk Kristus berarti kita menaati Injil dan tunduk pada kehendak Allah bagi hidup kita. Itu tidak selalu mudah. Tetapi kita dipasangkan dengan Dia pada kuk yang sama. Dia berbagi kuk dengan kita. Kita tidak hidup sendirian dan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi Dia selalu beserta kita. Sebab kuk yang kupasang itu enak
dan bebanku pun ringan. Ayat 30. Yesus berkata bahwa kuknya enak dan ringan. Tapi dia bermaksud bukan tanpa usaha, melainkan kuknya sesuai dengan kemampuan kita. Mengikuti Yesus membutuhkan kerja, tetapi pekerjaan yang dia berikan kepada kita sesuai dengan apa yang dapat kita capai bersama dengannya. Dan bebannya ringan. Mengapa ringan? Karena Kristus di sisi kita. Dialah yang mengangkat beban berat dari punggung kita dan menempatkan di bahunya. Tetapi kita harus selalu terikat dengannya. Saudari-saudari yang terkasih, hidup di dunia ini mungkin melelahkan, banyak tuntutan dan cobaan. Tuhan memiliki cara yang berbeda bagi umatnya, tapi dengan satu tujuan, dan tujuan itu ringan saat kita bersama-sama dengannya. Jalannya memberi hidup dan memungkinkan kita untuk mengalami kepenuhan hidup. Caranya, terimalah undangannya. Marilah kepadaku. Ayat 28. Shalom Alehim. Tuhan Yesus memberkati.